Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kali ini saya akan membahas tentang metode PSI atau Preference Selection Index pada sistem pendukung keputusan. Metode PSI atau Preference Selection Index dikembangkan oleh Mania dan Beth di tahun 2010. Ini termasuk kategorinya belum terlalu lama dibandingkan dengan metode-metode seperti SAW, WP, Topsis, AHP, dan seterusnya. Nah, metode ini dikembangkan untuk memecahkan pengambilan keputusan multi kriteria atau MCDM, multi kriteria decision making. Ini diambil dari jurnalnya Singh dan kawan-kawan di tahun 2019. Dari jurnalnya Medic dan kawan-kawan di tahun 2017 menyatakan bahwa metode PSI digunakan untuk memecahkan masalah keputusan yang kompleks di bawah ketidakpastian. Jadi metode ini digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks ya, di bawah ketidakpastian. Nah, masih dari jurnalnya Medic dan kawan-kawan di tahun 2017 menyatakan bahwa metode PSI ini berbeda dengan kebanyakan metode MCDM yang lainnya. Nah, metode PSI ini tidak memerlukan penentuan kepentingan relatif dari kriteria. Artinya apa? Artinya pada metode ini tidak perlu menentukan bobot kriteria. Nah, ini mungkin yang lain daripada yang lain selama saya menjelaskan metode dalam sistem pendukung keputusan. Jadi di dalam metode PSI ini kita tidak perlu menentukan bobot kriteria karena nanti kita akan menghitung untuk bobot kriteria. Ya. Ini jadi ini mungkin bisa digunakan sebagai kombinasi ya. Jadi ada namanya istilahnya metode hybrid. Metode hybrid itu perpaduan antara dua metode. Jadi misalkan kalau dulu itu ada metode AHP untuk penentuan bobot, kemudian untuk penyelesaiannya menggunakan metode Electre atau metode SAW ataupun metode yang lain. Nah, dengan adanya metode PSI ini itu juga bisa digunakan untuk sebagai metode hybrid ya. Perhitungan bobotnya menggunakan PSI, kemudian untuk perhitungannya bisa menggunakan metode yang lain, misalkan musra, mura ataupun yang lainnya. Metode PSI menentukan bobot kriteria hanya dengan menggunakan informasi yang disediakan dalam metrik keputusan. Jadi nanti penentuan bobotnya itu ya, hanya dari informasi yang disediakan oleh metrik keputusan. Ini penentuan bobotnya. Kalau metode AHP kan dibandingkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, kalau ini penentuan bobotnya ini menggunakan informasi yang ada di dalam metrik keputusan, yaitu menggunakan pendekatan objektif. Ya, pendekatannya objektif untuk menentukan bobot kriteria, ya seperti standar deviasi. Ya, kita bisa menggunakan standar deviasi atau metode entropi. Ya, metode entropi. Nah, di entropi itu di data mining ya, saya pernah jelaskan cara menghitung dari entropi. Tahapan dari metode PSI, ini ada banyak ya tahapannya. Jadi ada 9 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi kriteria yang relevan untuk evaluasi alternatif. Jadi kita mengidentifikasi kriterianya, ya, kemudian alternatifnya, kita tidak memerlukan bobot. Kemudian yang kedua adalah membuat metrik keputusan, atau simbolnya adalah X. Nah, ini di semua sistem pendukung keputusan ya,
Itu kita menentukan metrik keputusan. Ya. Kemudian kita melakukan normalisasi, ini juga hampir semuanya ya. Dilakukan proses normalisasi metrik keputusan. Simbolnya ini X-strip ya, X-strip itu istilahnya X-bar. Kemudian tahapan yang keempat adalah penentuan nilai rata-rata kinerja yang dinormalisasi. Jadi nilai rata-rata kinerja ini ditentukan, simbolnya adalah N. Ya. Kemudian tahapan yang kelima adalah penentuan nilai variasi preferensi. Ya. Ini simbolnya ini apa ini? Seperti pi ya. Pi atau himpunan kosong ya, pi G ya. Kemudian yang keenam adalah penentuan deviasi nilai preferensi. Ini simbolnya simbol omega ya, omega G. Kemudian yang ketujuh adalah penentuan bobot kriteria W J ya, ini bobotnya. Jadi untuk menentukan bobot itu melalui tahapan-tahapan dari nomor 1 sampai nomor 6 ini. Kemudian yang ke-8 baru penentuan nilai PSI. Ya, simbolnya theta, theta I. Kemudian yang ke-9 adalah perankingan alternatif. Kita lihat tahapan-tahapannya dari metode PSI ini. Yang pertama adalah identifikasi kriteria yang relevan untuk evaluasi alternatif. Jadi di sini sama seperti metode yang lain, kita menentukan dulu atau mendefinisikan dulu kriterianya apa saja, kemudian alternatifnya. Ya, menentukan nilai kriteria dari masing-masing alternatif. Nah, bedanya kalau di metode PSI ini kita tidak menentukan bobot. Ya, kita tidak menentukan bobot. Tahapan yang kedua yaitu membuat metrik keputusan X ya. Jadi setelah ada kriteria alternatif, ini menyusun tabel metrik keputusan ya. X sama dengan himpunan bagian dari X11 sampai XMN ya, di mana M adalah alternatif, N itu adalah kriteria. Tahapan yang ketiga adalah normalisasi metrik keputusan, atau simbolnya adalah X-bar. Nah, untuk normalisasi metrik keputusan ini dibedakan menjadi dua. Apabila termasuk kriteria benefit, maka ini rumusnya. Apabila termasuk kriteria cost, maka ini rumusnya. Nah, kriteria benefit, kriteria cost sudah pernah saya jelaskan di metode SAW. Mungkin kalau saudara baru pertama kali lihat video ini, belum jelas, nanti saudara bisa lihat video SAW ya, video tentang metode simple additive weighting. Ya. Atau kriteria benefit itu kriteria yang menguntungkan. Kriteria cost adalah kriteria yang tidak menguntungkan atau berkaitan dengan biaya. Rumusnya adalah X bar IJ sama dengan XIJ dibagi XIJ max ya. Max ini adalah nilai terbesar atau nilai tertinggi atau nilai maksimum. Kalau kriteria cost tinggal dibalik. X bar IJ sama dengan XIJ min ya, kriteria terkecil atau minimal dibagi dengan XIJ. Kemudian tahapan yang keempat adalah penentuan nilai rata-rata kinerja yang dinormalisasi. Rumusnya N sama dengan 1/N, di mana sigma M, di mana I sama dengan 1, X bar IJ. N ini adalah rata-rata kinerja, N ini adalah alternatif ya, ini ada N besar, ada N kecil, dibedakan ya. N besar ini adalah rata-rata kinerja, N kecil ini adalah alternatif. Jadi 1 dibagi N, ya alternatifnya ada berapa? Nah, ini nanti yang dimasukkan. Kemudian sigma penjumlahan dari X bar IJ, dari normalisasi metrik. Tahapan yang kelima adalah penentuan nilai variasi preferensi. Simbolnya Pi ya, sama dengan sigma M di mana I sama dengan 1 kurung buka X bar IJ dikurangi N kurung tutup kuadrat. Kemudian simbol ini, simbol Pi G, ini sama dengan variasi preferensi. Simbol X bar IJ adalah normalisasi metrik, N ini adalah rata-rata kinerja, ya, atau dimasuk dalam tahapan yang keempat. Ya. Tahapan yang keenam adalah penentuan deviasi. Deviasi itu artinya adalah penyimpangan, ya, penyimpangan nilai preferensi. Ya.
rumusnya ini simbol omega, omega G sama dengan 1 dikurangi pi G, ya. Ini deviasi nilai preferensi, ini adalah variasi preferensi. Ini ada di dalam rumus ke-5. Jadi 1 itu adalah nilai default atau angka yang dari rumusnya, ya, nilai defaultnya. Kemudian tahapan yang ke-7 adalah penentuan bobot kriteria. Rumusnya adalah WJ sama dengan omega G dibagi sigma N, di mana G sama dengan 1 omega G. Jadi dari omega G ini dijumlahkan dulu. Nah, sigma ini adalah penjumlahan. Ya. Ini adalah untuk penentuan bobot dari kriteria. Tahapan yang ke-8 adalah penentuan nilai preferensi. Ya. Penentuan nilai preferensi, selection index, ya, itu rumusnya adalah simbol theta, theta I sama dengan sigma N, di mana J sama dengan 1, X bar IJ dikalikan dengan WJ. Ya, artinya normalisasi metrik, ya, metrik itu dikalikan dengan bobot. Itu untuk kemudian baru dijumlahkan. Itu untuk menghitung nilai dari PSI. Tahapan yang ke-9 adalah perankingan alternatif. Penentuan ranking dilakukan berdasarkan nilai terbesar atau nilai tertinggi, ya, dari hasil perhitungan PSI yang telah dilakukan. Nah, supaya lebih mudah kita masuknya ke contoh. Contoh ini yang sering saya gunakan, ya, di dalam membahas metode-metode yang ada di dalam sistem pendukung keputusan, ya. Ini yang sering saya gunakan supaya saudara lebih mudah memahaminya, simple, ya, ada kriteria benefit dan ada kriteria cost-nya. Ya, ini contohnya sebuah perusahaan melakukan rekrutmen, ya, terhadap 5 calon pekerja untuk posisinya adalah operator mesin. Posisi yang dibutuhkan adalah 2. Nah, kita sudah masuk ke tahap pertama. Tahap pertama kita tentukan dulu kriterianya. Ini kriteria sudah ada. Pengalaman kerja, simbolnya C1, termasuk kriteria benefit. Kemudian pendidikan, kriteria C2, termasuk kriteria benefit juga. Yang ketiga adalah usia, kriteria C3, termasuk kriteria benefit. Yang keempat adalah status perkawinan. Kriteria 4, termasuk kos. Ya. Kemudian alamat C5, termasuk kos. Nah, ini kenapa ini termasuk kriteria benefit atau termasuk kriteria cost, mungkin saudara bisa lihat video penjelasannya, ya, penjelasan dalam metode SAW. Nah, ini sudah sering saya gunakan dan sudah sering saya jelaskan. Jadi kenapa ini termasuk kriteria benefit, kenapa itu termasuk kriteria cost, ya. Alternatifnya ada 5, A1 sampai A5. Jadi kalau idealnya untuk sistem pendukung keputusan minimalnya 10. Jadi ini karena contoh, ya, saya bikin yang sedikit, ya, yang sedikit. Yang penting saudara paham, ya, paham cara untuk menghitung dari metode PSI ini. A1 Doni, A2 Dion, A3 Dina, A4 Dini, A5 adalah Danu. Kemudian penilaian alternatif untuk setiap kriteria. Ini alternatif 1 sampai A5, ini nilai dari C1, kriteria C1 sampai C5, ya. Nilai-nilainya ini dari mana sudah saya jelaskan di metode SAW. Jadi ini nilainya 0,5, 1, 0,7, 0,7, 0,8. Ini dari kriteria C1, C2, C3, C4, C5. Ya. Jadi kalau saudara nonton video yang ini, kalau baru pertama kali saya sarankan saudara untuk melihat video tentang metode SAW, ya, untuk menjelaskan. Ya. Nah, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu membuat metrik keputusan, atau simbolnya adalah X. Nah, pembuatan metrik keputusan ini, ya, itu adalah memindahkan dari nilai alternatif dan kriteria yang sudah ditentukan tadi ke dalam sebuah metrik. Jadi kita pindahkan. Ini 0,5, ini 0,5, ya, 0,8, 1, 0,2, 1. Ya, ini sama. Ini berarti atau himpunan yang ada di sini, ya.
Kemudian C2 juga sama, 1, 0,7, 0,3, 1, 0,7 ini. C3 sama, ya, C4 juga sama, C5 juga sama. Jadi pada tahap 2 ini saudara hanya memindahkan nilai yang ada di dalam penentuan alternatif dari masing-masing kriteria. Ya, sini. Tahapan yang ketiga adalah melakukan normalisasi metrik atau simbolnya adalah X bar simbolnya. Nah, ini rumusnya, jadi dibedakan. Kalau termasuk kriteria benefit ini rumusnya, kalau termasuk kriteria cost ini rumusnya. Ini sama seperti metode waspas ya, metode waspas. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Nah, mungkin saya jelaskan. Kita cari karena ini termasuk kriteria benefit ya. Jadi kriteria benefit tadi adalah C1, C2 dan C3, C4 dan C5 adalah kriteria cost. Nah, karena kita menghitung kriteria C1, maka kita gunakan yaitu rumus dari kriteria benefit. Berarti kita mencari nilai maksimumnya atau nilai tertinggi. Dari data mana? Dari data yang ada di sini. Dari data kriteria C1. Dan 0,5, 0,8, 1, 0,21. Dari data ini nilai yang tertinggi yang berapa? Nilai tertinggi adalah 1. Nilai terendahnya adalah 0,2. Nah, berarti semua bilangan pembaginya itu adalah 1. Nah, ini. Semua bilangan pembaginya adalah 1. Ya, sampai sini. Saya ulangi lagi. Ya. Rumus untuk menentukan kriteria benefit, rumusnya adalah ini. Ya. Kenapa C1 kita gunakan fungsi max? Karena kriteria C1 termasuk kriteria benefit. Ya. Sehingga kita cari nilai maksimumnya, itu sebagai pembagi, baru kita masukkan di dalam nilai yang ada di sini. 0,5, ya, 1, 0,8, 1, 0,2, 1. Ini diperoleh dari mana? Dari data yang di sini. 0,5, 0,8, 1, 0,21. Tinggal kita bagi ya. 0,5 dibagi 1, 0,5. 0,8 bagi 1, 0,8. Artinya semua bilangan yang dibagi 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, 1, 0,2, 1. Nah, nilai dari kriteria C1 yang sudah kita hitung ini, itu nanti masuk ke dalam normalisasi metrik. Ini untuk kriteria C1. Untuk kriteria C2 sama, ya. Kenapa C2 kita gunakan fungsi max? Karena kriteria C2 termasuk kriteria benefit. Sehingga rumusnya kita menggunakan rumus yang ini, ya. Kita cari nilai maksimalnya adalah 1, berarti semua pembaginya adalah 1 semuanya. Ya, ini 1 semuanya. Kemudian kita masukkan nilai yang ada di dalam kriteria C2. 1 per 1, 0,7, ya 0,3, 1. Nah ini hasilnya. Hasilnya ini nanti yang masuk ke dalam normalisasi metrik. Ya, ini tinggal dihitung menggunakan kalkulator atau bisa menggunakan Microsoft Excel. Nanti di video berikutnya akan saya bahas gimana caranya menghitung metode PSI dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya. Untuk kriteria C3, ya, karena ini termasuk kriteria benefit, maka kita gunakan rumus yang ada di sini. Kemudian kita cari nilai maksimalnya 1, pembaginya semuanya 1. Ini. Kemudian kita masukkan nilainya 0,7, ya. X13 artinya baris pertama kolom ketiga 1, 2, 3, ya. X23 baris kedua kolom ketiga 1, 2, 3 ini ya. X33 dan seterusnya, sehingga kita ketemu nilainya 0,7, 1, 0,4, 0,5, 0,4. Ya, ini nanti semuanya yang masuk ke dalam normalisasi metrik. Nah, untuk kriteria C4 ini beda. Ya, beda. Kenapa beda? Karena kriteria C4 ini termasuk kriteria cost. Kalau termasuk kriteria cost, sehingga kita gunakan fungsi atau rumus yang ada di sini, persamaan ini. Ya.
kita cari yang digunakan adalah nilai minimum atau nilai terkecil. Nilai terkecil dari mana? Dari data yang ada di sini. Dari 0,7, 0,5, 0,7, 0,9, 0,7, yang terkecil berapa? Yang terkecil adalah 0,5. Sehingga kita masukkan ke sini semuanya adalah 0,5. Ya. Dibagi berapa? Dibagi dari nilai yang ada di dalam kriteria C4. Bagi 0,7, bagi 0,5, bagi 0,7, bagi 0,9, dan bagi 0,7. Sehingga kita ketemu hasilnya. Ya, ini adalah hasilnya. Ini nanti yang masuk ke dalam normalisasi metrik. Ya, ini data dari hasil normalisasi metrik. Untuk perhitungannya bisa pakai Excel ya, atau pakai kalkulator bisa. Ya. Kemudian kriteria C5, kita hitung kriteria C5. Kriteria C5 termasuk kriteria cost, ya ini. Karena termasuk kriteria cost, maka kita gunakan fungsi yang ada di sini. Ya. Nah, ini rumusnya juga sama. Ya. Ini rumusnya. Ini kita cari nilai terkecil. Nilai terkecil adalah 0,7. Ya, ini semuanya 0,7. Pembaginya dari mana? Pembaginya dari data yang ada di dalam kriteria C5. 0,7 dibagi 0,8, bagi 1, bagi 1, bagi 0,7. Nah, ini adalah hasilnya. Ya. Nah, ini nanti adalah masuk dalam hasil normalisasi metrik. Ini hasil tadi. Hasil perhitungan dari ini C1, ya, kemudian ini C2, ini dari C3, ini dari C4, ini dari C5. Ya, dari C5. Nah, kemudian dari hasil normalisasi metrik, kita akan mencari, ya ini sebenarnya belum di tahapan yang ketiga, tetapi untuk memudahkan di proses yang keempat, kita langsung gunakan fungsi sigma, ya sigma M di mana I sama dengan 1, X bar IJ. Artinya apa? Semua data yang ada di sini itu kita jumlahkan, ya. Jadi dari 0,3 ditambah 0,8 ditambah 1 ditambah 0,2 ditambah 1 sehingga ketemu nilainya adalah 3,5. Ya. Ini juga sama. 1 tambah 0,7 tambah 0,3 tambah 1 tambah 0,7 hasilnya adalah 3,7. Ya, kriteria C3, C4, C5 sama. Nah, ini sudah saya jumlahkan. Jadi nanti kalau saudara menjumlahkan terjadi selisih, nanti kita bisa diskusikan ya. Yang salah perhitungan saya atau perhitungan saudara. Kalau saya salah ya berarti kategorinya koreksi ya. Kategorinya bisa dikoreksi. Tahapan yang keempat adalah menentukan nilai rata-rata kinerja yang dinormalisasi. Ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. N sama dengan 1/N. Ya, N kecil, di mana sigma M I sama dengan 1, X bar IJ. Ya. Ini yang tadi saya maksud. Jadi, kita sudah mencari rumus yang ada di sini. Nah, ini rumus yang ada di sini sudah kita sudah kita temukan. Ya, berarti kita tinggal menghitung 1/N. N ini adalah, N kecil ini adalah alternatif. Ya. Jumlah alternatifnya berapa? Jumlah alternatifnya ada 5. Ya. Tadi yang A1 sampai A5 tadi ya. Ada Doni, Dion, Danu, Dini. Nah, kita masukkan nilainya. 1 ini adalah rumusnya. Ya, ini rumusnya. 1/N. N ini adalah jumlah alternatif. Sehingga semua pembaginya nanti adalah 5. Ya, semua pembaginya adalah 5. Nah, kemudian 1/5 dikalikan 3,5. 1/5 dikalikan 3,5. Nah, 3,5 dari mana? 3,5 ini dari ini ya. Dari sigma dari normalisasi metrik. Ini C1 3,5, C2-nya adalah 3,7, C3-nya adalah 3, C4-nya adalah 3,698, C5-nya adalah 3,97. Oke, coba kita hitung menggunakan kalkulator. Nah, seperti ini ya. Jadi 1 bagi 5, ya 0,2 dikalikan berapa? 3,5. Hasilnya adalah 0,8.
Ya. Ya sama, 1/5 berapa? 1/5 adalah 0,2. 0,2 dikalikan 3,7. 0,74. Ya. Sama, 0,2 dikalikan 3. Ya. Hasil adalah 0,6. Nah, ini kita sudah berhasil menghitung nilai rata-rata kinerja yang dinormalisasikan. Sehingga N-nya itu kita tulis di sini. Nah, ini N-nya. 0,7, 0,74, 0,6, 0,739, dan 0,795. Ini adalah penentuan nilai rata-rata kinerja yang dinormalisasi. Berikutnya, tahapan yang kelima, yaitu penentuan nilai variasi preferensi. Nah, untuk penentuan nilai variasi preferensi, ini rumusnya, ya, Pi G sama dengan sigma M di mana I sama dengan 1, X bar IJ dikurangi N, kemudian baru dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Nah, oke, kita masukkan dulu. Ya, kita masukkan dulu. Yang pertama kita masukkan normalisasi metriknya. Ini normalisasi metriknya. Kemudian baru kita hitung. Pi 11 itu artinya adalah baris pertama kolom pertama. Ini. 21 baris kedua kolom pertama. Ya, kita masukkan nilainya. Kemudian baru dikurangi dari N dari kriteria C1. Jadi, semua kriteria C1 dikurangi dengan kriteria N dari kriteria C1. Nanti juga sama. Semua kriteria C2 dikurangi dengan N dari C2. Sampai yang ke-5. Ya. 0,5 dikurangi 0,7 dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,040. Coba kita hitung. Ya. 0,5 dikurangi 0,7 sama dengan minus 0,2, kita kuadratkan, ya, X kuadrat, hasilnya adalah 0,04. Ya, ini belakang ini karena saya menghitungnya pakai Excel ya, kita gunakan 3 digit di belakang koma, maka tampilnya ini jadi 0. Ya, tapi ditulis 0,04 boleh, ya, angka 0 ini dihilangkan boleh. Jadi ini supaya seragam ya, antara C1, C2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, 0,8 dikurangi 0,7 sama dengan 0,1, kita kuadratkan, hasilnya adalah 0,01. Ya. Yang ketiga, ya, 1 dikurangi 0,7. 1 dikurangi 0,7 sama dengan 0,3, kita kuadratkan, 0,09. Nah, mungkin bagi yang belum paham, 0,5 dari mana? 0,5 itu dari sini. Ya. 0,7 dari mana? 0,7 itu dari sini. Nah, ini. Jadi semua yang ada di kriteria C1 itu nilainya adalah 0,7. Pengurangnya adalah 0,7. Sedangkan ini adalah semua yang ada di dalam kriteria C1. Ini ya. Nah, ini. Jadi 0,5, 0,8, 1, 0,2, dan 1. Jadi semuanya yang ada di sini itu adalah dari kriteria C1. Ya. Kemudian 1 ini yang Pi12 ini ya. 1, 0,7, 0,3, 1, 0,7 ya. Itu kita masukkan dulu nilainya, dikurangi 0,74. 0,74 dari mana? 0,74 ini adalah diperoleh dari NC2. Kriteria yang kedua, sehingga 1 dikurangi 0,74 baru dikuadratkan. Nah, ini hasilnya ya. Nanti kalau ada terjadi selisih nanti bisa kita diskusikan ya, bisa kita diskusikan. Ya, tapi ini sudah saya hitung menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi ini adalah hasil dari kriteria kedua. Nah, ini nilainya. Nah, ini nilainya. Ya. 1, 0,7, 0,3, 1, 0,7. Ya. Kemudian yang
C3, ya ini data C3. Data C3 kita masukkan. Ya. Oh, maaf, ini C4 ya. Ini C4, ini yang C3. Ini yang C3. 0,71, 0,4, 0,5, 0,4. 0,71, 0,4, 0,5, 0,4. 0,6 dari mana? 0,6 adalah dari data C3. Ya. Kemudian kita hitung, ya, kemudian kita ketemu hasilnya dari penentuan nilai variasi preferensi dari kriteria C3. Ya. Kemudian yang C4 0,714, 1, 0,714, 556, 714 dari data ini dikurangi 0,739, ya 0,79 ini 0,739, ya datanya sama semuanya, dikuadratkan, kemudian baru ketemu hasilnya. Nah ini hasilnya. Kemudian untuk C5 ini datanya C5 0,875, ya 0,7, 0,7, 1, 0,7. Kemudian 0,795 itu dari data N dari C5, 0,795 ini. Ya. Dikurangi dulu, dikuadratkan, baru ketemu hasilnya. Nah, hasil dari perhitungan nilai variasi ini kita masukkan ke dalam ini, ya dalam metrik ini. 0,040 itu yang pertama ya. Ini adalah 0,06, 0,09, 0,09, 0,042, 0,009. Ya. Nah, karena ini nanti kita akan mencari sigmanya, ya sigma itu berarti penjumlahan. Penjumlahan itu artinya semua data yang ada di sini ini dijumlahkan. Ini ditambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, sehingga ketemunya adalah 0,480. Ya. Kemudian ini juga sama, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ya, ketemunya 0,332. Ya. Kemudian ini tambahkan ini. Ya, ketemunya 0,260. Ya, sehingga kita ketemu nilai variasi preferensinya adalah ini. Nah, ini adalah nilai variasi preferensi. Jadi kita cari nilainya ini dulu, ya kemudian setelah itu baru kita jumlahkan tiap masing-masing kriteria. Kemudian tahapan yang keenam adalah penentuan deviasi nilai preferensi. Ini rumusnya. Ya, satu adalah nilai defaultnya. Ya, dikurangi, ya kurangi ini ya, ini tadi hasil perhitungan dari variasi preferensi. 1 dikurangi 1 adalah dari sini, ya. Kemudian 0,480 dari ini, dari kriteria C1. 1 dikurangi 0,332, nah ini. 1 dikurangi 0,260 dari sini. 1 dikurangi 0,104 dan 1 dikurangi 0,076. Nah, ini adalah hasilnya. Ini nggak perlu pakai kalkulator ya. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian hasilnya sampai di sini ya. Berkaitan dengan tahap yang ketujuh, maka di sini saya hitung sigma dari omega J ya. Sigma dari omega J ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari penjumlahan dari deviasi nilai preferensi. Jadi ini dijumlahkan. Ini tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, ketemunya adalah 3,749 ya. 3,749. Ya. Karena ini nanti masuk ke dalam tahap yang ke-7. Tahap yang ke-7 penentuan bobot kriteria. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi nanti kita akan mencari ini. Nah, kita mencari ini itu sudah ketemu. Nah, ini sudah ketemu di sini. Sedangkan ini, nah ini berarti dari ini, ya ini sampai sini. Ya. Bobot yang pertama adalah 0,520 dari mana? Ini ya. 0,520 dari sini. Dibagi dengan sigma N di mana J sama dengan 1 omega J. Ini
dibagi dengan 3,749. Nah, 3,749 dibaginya ini. Sehingga kita ketemu bobot dari C1 adalah 0,139. Ya. 0,668 dari mana? Dari sini. Ya, dibaginya sama, bilangan pembaginya semuanya sama. 0,178. 0,740 dari mana? Dari sini. Ya, dibagi 3,749 sama nilainya. Ketemu adalah 0,197. 0,896 dari mana? Dari sini. Ya, dibagi 3,749. Ini hasilnya. 0,925 dibagi 3,749, ini adalah hasilnya. Ya. Nah, ini kita sudah ketemu bobotnya. Ya. Jadi kalau saudara menggunakan metode hybrid, ini bisa digunakan untuk mencari bobot. Ya, mencari bobot itu dari metrik keputusannya. Ya, dari nilai dari metrik keputusannya. Ini adalah nanti ketemunya ini bobot C1, bobot C2, bobot C3, bobot C4, bobot C5. Sehingga ketika dijumlahkan, ini jumlahnya pasti adalah 1. Ya. Kita masih ingat ya, rumus bobot ideal sigma W itu harusnya adalah sama dengan 1. Jadi bobot ideal itu adalah 1 kalau persentase adalah 100%. Kemudian tahap yang ke-8 adalah penentuan nilai PSI. Penentuan nilai PSI ini ya, rumusnya theta I sama dengan sigma N, di mana J sama dengan 1, XIJ dikalikan dengan WJ. Bobotnya tadi sudah ketemu, ini bobotnya. Kemudian normalisasi metrik, ini adalah datanya. Ya. Jadi ini untuk kriteria C1, ya ini untuk kriteria C1. Ini C2 dan seterusnya ya. Nah, kriteria C1 bobotnya adalah 0,139. Jadi semuanya ini adalah 0,139 ya. Kemudian data 0,5, 0,8, 1, 0,2 ini adalah data yang ada di sini. Ya, data yang ada di sini. Ya. Jadi 0,5 kali 0,139 ini adalah hasilnya. 0,8 dikalikan 0,139 ini adalah hasilnya. 1 ya, 1 dari sini kalikan 0,139 ini adalah hasilnya. Ya, ini juga sama. Sehingga kita ketemu nilai untuk C1. Nah, dengan yang sama ya, 0,178 dari mana? Dari bobot C2. Ya. Kemudian kita hitung 1 ini dari data ini, ya ini. Ketemu nilai ini. Saya kira sama untuk kriteria ketiga ya, kriteria ketiga. Ini sudah saya hitung, nanti kalau terjadi selisih kita bisa diskusikan ya, kita bisa diskusikan. Tapi kalau selisihnya hanya di belakang digit yang ketiga, saya kira tidak masalah. Ya. Ini kriteria C4, ya, kriteria C4. Ini ketemu nilainya. Nilai-nilai ini sudah saya jelaskan ya, 0,7 itu dari sini, ya, 0,714 dari sini, 0,197 dari sini, 0,239 dari sini. C3, C4. Nah, C5 juga sama, ini C5. 0,875 dari sini, 0,247 dari sini. Jadi semuanya nanti 0,247. Nah, data ini adalah data yang ada di dalam kriteria C5. Sehingga kita ketemu. Nah, kalau sudah kita masukkan, ya kita masukkan theta I sama dengan, ya ini adalah hasil dari nilai PSI perhitungannya, C1, C2, C3, C4, dan C5. Ya. Kalau sudah, baru kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan untuk masing-masing alternatif. Ini adalah A1, ini A2, A3, A4, dan A5. Penjumlahannya bagaimana? Penjumlahannya adalah 0,069 ditambahkan dengan 0,178, ditambahkan dengan 0,138, ditambahkan dengan 0,171, ditambahkan dengan 0,216. Sehingga kita ketemu adalah nilainya adalah 0,772. Jadi ini alternatif pertama ya. Ini alternatif kedua,
ini alternatif ketiga, ini nilai akhir dari alternatif keempat, dan ini nilai akhir dari alternatif kelima. Ya. Yang kedua, 0,11 ditambahkan 0,125, ditambahkan 0,197, ditambahkan 0,239, ditambahkan 0,173. Sehingga ketemu nilainya adalah 0,845. Nah, dengan langkah yang sama, kita hitung untuk A3, A4, dan A5. Sehingga kita ketemu nilainya adalah A3-nya adalah 0,615, A4-nya adalah 0,684, A5-nya adalah 0,686. Ya. Dari sini bisa kita lihat, kita ranking yang tertinggi di sini adalah, kita ranking ya, ini yang tertinggi yang pertama, ini yang tertinggi yang kedua, kemudian ini yang tertinggi yang ketiga, ini yang tertinggi yang keempat, dan ini yang tertinggi yang kelima. Nah, ini datanya. Atau yang tahap 9, nilai terbesarnya adalah 0,845 dan A1 0,772, sehingga Dion Pratama dan Doni Prakosa adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Atau dengan kata lain, Dion Pratama dan Doni Prakosa terpilih untuk posisi operator mesin. Nah, ini adalah penjelasan tentang metode PSI, ya, metode PSI. Kemudian referensi yang saya gunakan yaitu dari jurnal internasional. Nanti di link di YouTube nanti saya sertakan ya, download jurnalnya. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar ya. Yang pertama dari Milos Medica ya, dan kawan-kawan ini. Judulnya adalah Determination of Laser Cutting Process Condition Using the Preference Selection Index Method, dengan menggunakan metode PSI. Kemudian di tahun 2021, ini jurnalnya dari Asiwani Kumar dan kawan-kawan. Ya, judulnya Optimization of Sliding and Mechanical Performance ya, dan seterusnya, menggunakan metode PSI. Kemudian di tahun 2019 jurnalnya Viman Kumar ya. Ini judulnya adalah Optimization of Three-Dimensional Scanning Process Condition Using Preference Selection Index ya. Ini menggunakan meta-heuristic method, menggunakan metode meta-heuristic. Ini jurnal berikutnya tahun 2019, Application of Performance Selection Index Method, dan seterusnya. Ini dari Mukesh Kumar. Kemudian jurnal internasional tahun 2018 dari Kanisa ya, Kanisa Characterization of Biodegradable ya. Ini jurnalnya dan seterusnya. Kemudian di tahun 2017 ada jurnalnya dari Muhammad Panahi Borujeni ya. Judulnya adalah Evaluating the Sustainable Mining Contractor Selection Problem, dan seterusnya. Dia menggunakan metode PSI, Performance Selection Index Method ya, atau metode PSI. Baik, mungkin itu penjelasan dari metode PSI. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning atau bisa ditanyakan di grup WA ataupun mungkin di dalam kolom komentar. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.